Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Aldi Alfian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Mastering High Order Business Thinking Skills, Analytical, Strategic, and Planning. Di presentasi ini, kita akan melihat bagaimana cara berpikir tingkat tinggi dapat membantu kita dalam mengambil suatu keputusan bisnis yang lebih tepat, terstruktur, dan juga berdampak. Pada bagian pertama, kita akan fokus ke analytical thinking ya, mulai dari struktur berpikirnya, framework cognition, proses analisis, hingga bagaimana kita bisa memilah signal dari noise dalam data, serta menghindari kesalahan dalam berpikir. Di slide sini kita melihat ya, ada namanya konsep totem pole of thinking. Nah, semakin ke atas, itu semakin tinggi level thinking kita. Di level bawah, kita hanya mengingat dan memahami nih. Naik ke atas, kita bisa mulai mengapply dan juga menganalisa. Dan di level tertinggi, itu kita bisa mengevaluasi dan juga meng-create sesuatu. Nah, dalam konteks bisnis, value terbesar itu justru ada di level atas ya. Dia itu ketika kita mampu menganalisis, kemudian mengevaluasi, dan menciptakan solusi atau inovasi yang baru. Nah, lanjut ke High Order Cognition Matrix ya. Slide ini menjelaskan tiga jenis thinking utama, ada tiga. Yang pertama, analytical thinking, yaitu kemampuan untuk memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil untuk bisa menemukan pola. Yang kedua, ada critical thinking, yaitu kemampuan mengevaluasi secara objektif tanpa bias nih di dalamnya. Yang ketiga, ada creative thinking, yaitu kemampuan untuk menciptakan solusi atau inovasi baru. Nah, ketiga kemampuan ini harus berjalan secara bersamaan ya, agar kita bisa menghasilkan suatu keputusan yang kuat dan juga relevan. Nah, di sini kita masuk ke proses analytical thinking yang lebih terstruktur, ada six step ya, ada enam langkah gitu. Dimulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian memecah masalahnya menjadi subproblem, lalu mengumpulkan data yang lebih relevan. Setelah itu, kita bisa melakukan analisis untuk menemukan pola, anomali ataupun outlier. Kemudian menyusun kesimpulan yang jelas, yang terakhir baru kita mengimplementasikan serta memonitor hasilnya. Nah, proses ini memastikan kita bahwa keputusan yang diambil itu harus berbasis pada data, bukan asumsi saja. Nah, dalam dunia bisnis, data itu banyak ya, tapi tidak semuanya itu penting. Kita harus bisa membedakan nih antara signal juga noise yang ada. Nah, signal bisa berupa tren jangka panjang, correlation antar variabel, ataupun anomalis yang menunjukkan sesuatu yang tidak biasa dari data yang kita punya. Kemampuan ini sangat penting nih agar kita tidak overwhelmed terhadap data yang kita peroleh, tetapi justru bisa meningkatkan dan menemukan insight yang benar-benar relevan terhadap data kita. Nah, dalam proses analisis gitu ya, ada beberapa jebakan yang sering terjadi nih, namanya trap. Nah, seperti terlalu cepat mengambil keputusan, kemudian kesalahan dalam logika kita berpikir, kemudian overthinking terhadap yang kita pikirkan, dan terlalu bergantung pada data ataupun intuisi pribadi. Nah, untuk mengatasinya, antidotnya itu kita bisa menggunakan pendekatan utamanya itu adalah Fermi estimation, yaitu membuat estimasi terstruktur, terukur ketika data itu terbatas. Intinya kita harus bisa tetap bergerak maju gitu ya, tanpa terjebak dalam ketidakpastian, misal kita tidak memiliki data yang cukup untuk dikelola atau diolah. Oke, setelah analytical thinking, kita masuk ke strategic thinking nih. Di sini kita bisa melihat apakah dan bagaimana cara berpikir dari sekedar menjalankan tugas menjadi menentukan arah dan keputusan jangka panjang. Nah, slide ini menunjukkan perbedaan antara tactical dan juga strategic mindset gitu ya. Tactical itu fokus pada bagaimana kita mengerjakan sesuatu, sedangkan strategic itu fokus pada apakah sesuatu yang kita kerjakan ini benar-benar perlu dilakukan atau tidak gitu. Tactical itu biasanya bersifat short term dan juga activity driven, sementara strategic itu lebih ke long term, jangka panjang, dan juga outcome driven. Nah, dalam dunia bisnis seringkali 20% keputusan strategis atau strategik gitu ya, bisa menghasilkan 80% dampak yang lebih efektif. Oke, di sini kita akan melihat ya, struktur strategi itu terbagi menjadi tiga level. Yang pertama ada top level itu dari big picture atau visionnya. Yang kedua ada middle level dari goals yang lebih terukur. Yang ketiga ada bottom level yaitu dari tactics atau aktivitas harian. Nah, untuk memastikan strateginya ini tetap relevan gitu, kita bisa menggunakan framework CAN gitu ya. Clear, Align, dan New Information. Oke, kita harus ngecek lagi nih realitanya terhadap strategi yang kita buat gitu. Strategi yang baik itu harus grounded dengan realitas, maka kita harus cek realitinya. Kita perlu mampu memahami aset yang kita miliki itu ada batasannya. Kemudian batasannya itu apa saja dan siapa saja pihak yang bisa membantu kita. Nah, tanpa ini strategi itu hanya akan menjadi rencana yang tidak realistis gitu. Oke, saat ini AI bisa menjadi strategic sparring partner kita dalam brainstorming gitu ya. AI bisa membantu kita dalam idea generation, kemudian memprioritaskan decision kita,
bahkan mengkritisi strategi yang kita buat. Dengan begitu, kita bisa mengurangi blind spot nih, dan meningkatkan kualitas dari keputusan kita agar tetap relevan. Oke, selanjutnya masuk ke strategic planning, yaitu bagaimana strategi yang sudah dibuat bisa diimplementasikan secara sistematis gitu. Oke, dalam perencanaan strategi gitu ada beberapa prinsip utama ya, seperti fokus pada arah yang jelas, kemudian berani mengatakan tidak pada distraksi, dan hal-hal yang tidak relevan terhadap strategi kita, dan melakukan diversifikasi untuk mengurangi resiko. Namun, ada juga nih resiko-resiko yang bisa menyebabkan plan kita itu gagal, seperti terlalu banyak inisiatif, kemudian tidak fokus ke satu hal aja, kemudian berpikirnya itu terlalu sempit atau terlalu besar bahkan. Atau kita bisa menjalankan ide tanpa arah yang jelas. Nah, ini bisa membuat plan atau strategi yang kita buat itu gagal. Oke, selanjutnya ini membahas terkait tools ya. Untuk memahami lingkungan bisnis kita bisa menggunakan tools seperti SWOT ataupun Porter's Five Forces. SWOT membantu kita melihat kekuatan dan kelemahan internal dari perusahaan kita, serta peluang dan juga ancaman dari eksternal. Sementara Porter's Five Forces membantu kita dalam memahami tekanan kompetitif di industri. Itu yang paling sering digunakan. Ada 5 faktor utama nih. Yang pertama, competitive rivalry, yaitu seberapa ketat persaingan antar pemain yang sudah ada di pasar. Yang kedua, ada trade of new entry, yaitu seberapa mudah kompetitor baru ini masuk ke industri tersebut. Yang ketiga, ada trade of substitution, yaitu adanya produk atau layanan pengganti yang bisa menggeser kebutuhan pelanggan kita. Yang keempat, ada buyer power. Seberapa besar kekuatan pelanggan atau customer dalam menekan harga atau menuntut kualitasnya itu harus lebih tinggi. Yang kelima, ada supplier power, yaitu seberapa besar pengaruh vendor terhadap harga, kualitas, dan juga ketersediaan dari barang ataupun jasa dalam supply chain. Jadi, SWOT itu membantu kita dalam memetakan kondisi bisnis secara umum ya. Sementara Porter Five Forces membantu kita membaca tekanan kompetitif yang akan mempengaruhi profitabilitas dan keberlanjutan strategi perusahaan jangka panjang. Oke, slide ini menjelaskan pentingnya kita memiliki arah atau direction yang jelas gitu ya, atau kompasnya itu jelas. Nah, mulai dari menentukan visi, misi, core value, guiding principles, strategy map, strategic initiative, hingga menentukan strategic outcome yang diharapkan dalam sebuah strategi gitu. Nah, guiding principles-nya harus kita tekankan nih, bahwa ini penting karena menjadi dasar atau standar dalam pengambilan keputusan arah strategi. Bahkan ketika tidak ada yang mengawasi, hal ini disebut sebagai integritas gitu ya. Oke, ide itu akan banyak nih muncul, tapi tidak semua ide dan juga tidak semua inisiatif yang muncul itu layak dijalankan. Karena itu kita perlu adanya filtering. Nah, ada namanya hard filter untuk menyaring ide yang tidak memenuhi syarat dasar. Ini akan pass atau fail gitu ya. Sementara itu lanjut ke soft filter. Kita akan menilai dari kualitas ide secara lebih fleksibel. Kita nilai dengan skala low, medium, ataupun high. Nah, hasil akhirnya itu adalah high priority. Jadi, ide-ide yang masuk ke dalam high priority itu akan siap untuk dianalisis lebih dalam. Oke, lanjut ke mapping risk assessment dan juga prioritization matrix ya. Dalam pemetaan risiko, kita melihat dari berbagai aspek seperti capability, channel, infrastruktur, market ataupun customer, dan juga kompetitor kita. Dalam priority matrix, kita menentukan inisiatif mana yang paling layak diprioritaskan ya, berdasarkan dua dimensi utama, yaitu profitability ataupun growth rate-nya. Inisiatif yang berada di kuadran high profitability dan juga high growth menjadi prioritas utama karena memberikan dampak yang terbesar nih bagi bisnis kita. Dengan begitu kita bisa menentukan nih mana inisiatif yang memiliki high impact baik dari profit ataupun growth-nya dan mana yang sebaiknya untuk dihindari. Nah, yang terakhir, strategic planning ini harus diterjemahkan nih menjadi roadmap yang jelas, dimulai dari assessment, kemudian alignment idenya, lalu masuk ke evaluasi ide dan menentukan prioritasnya. Dilanjutkan dengan deep analysis. Dan terakhir, kita harus melakukan resource allocation untuk menjalankan ide yang diunggulkan. Nah, setiap tahapan memastikan ini bahwa strateginya itu tidak hanya berhenti di konsep, tapi benar-benar untuk dieksekusi lebih lanjut. Oke, sebagai penutup, high order thinking ini bukan hanya tentang berpikir lebih dalam, tetapi tentang berpikir lebih terstruktur, strategis, dan juga actionable. Dengan menggabungkan skill analytical, strategical, dan juga planning thinking, kita bisa menentukan keputusan yang lebih tepat dan berdampak bagi bisnis kita. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.